Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari nyanyikan bersama-sama. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berfirman, maka kami disembuhkan. Kami hidup karena percaya kepadamu. Percaya padamu, Yesus, ku percaya padamu. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa kembali dalam ibadah secara online pada hari ini. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami bersyukur untuk kesempatan indah boleh bersama-sama belajar firman-Mu pada hari ini. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati firman Tuhan yang akan kami baca bersama-sama dan yang akan kami renungkan bersama-sama. Kami berdoa kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berikanlah kepada hamba-Mu itu anugerah untuk bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Dan kami berdoa kiranya Engkau juga memberikan anugerah kepada seluruh jemaat yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini, supaya mereka bisa menangkap pesan firman Tuhan dengan baik, dan pada akhirnya mereka juga semangat untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga, inilah Tuhan doa kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, firman Tuhan akan saya ambil dari kitab Markus pasal yang pertama ayat 16 sampai ayat yang ke-20.
Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada hari ini yaitu hidup yang berubah. Saya percaya kita semua sadar bahwa hidup kita ini mengalami perubahan setiap hari. Kita semuanya berubah. Dulu kita anak-anak, kemudian berubah menjadi remaja, berubah menjadi pemuda, berubah menjadi dewasa, bahkan nanti kita semua berubah menjadi lansia atau menjadi tua. Ada pepatah mengatakan demikian, saudara yang kasih dalam Tuhan. Untuk menjadi tua itu tidak perlu usaha. Untuk menjadi tua tidak perlu bekerja. Kita tunggu saja di depan rumah, maka tua itu akan datang. Kita tunggu saja di dalam kamar, maka tua itu akan tiba. Tetapi saudara yang Tuhan, untuk menjadi dewasa, kita perlu usaha, kita perlu pengorbanan, kita perlu bekerja keras. Itulah sebabnya saudara yang kasih Tuhan, ada orang-orang yang secara usia sudah lanjut usianya, tetapi pola pikirnya masih kanak-kanak, tetapi karakternya masih anak-anak, tetapi sifat-sifatnya masih seperti anak-anak. Sementara itu ada orang yang secara usia dia masih belum tua, tetapi ternyata dia sudah menjadi orang yang dewasa. Kenapa? Pola pikirnya sudah dewasa, karakternya sudah dewasa, kemudian sifat-sifatnya sudah dewasa. Saya tidak tahu kita berada di mana. Jangan-jangan kita adalah orang yang sudah lanjut usia, tetapi pola pikir kita masih seperti kanak-kanak. Atau kita sebetulnya belum terlalu tua, kita masih muda. Namun kita sudah punya pola pikir yang dewasa. Kita punya karakter yang dewasa. Saudara yang kasih Tuhan, kali ini kita akan belajar bagaimana Tuhan Yesus Kristus memberikan dan melakukan perubahan kepada murid-murid, dan ini juga saya percaya dia akan juga lakukan kepada kita sekalian. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, perubahan itu bukan perubahan kalau tidak terjadi perubahan. Maka seringkali saudara dalam Tuhan, kita ini punya keinginan untuk berubah, tetapi tidak punya kekuatan, tidak punya usaha yang keras untuk mengalami perubahan itu sendiri. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara, kita punya iman bahwa kita mengalami perubahan nantinya, tetapi ternyata kita tidak melakukan usaha supaya iman kita itu menjadi kenyataan, yaitu kita mengalami perubahan. Saudara yang kasih Tuhan, siapapun kita, ultimate goal-nya adalah menjadi sempurna. Karena Yesus pernah berkata, hendaklah kamu menjadi sempurna sama seperti Bapa yang memanggil kamu adalah sempurna. Dan itulah target perubahan yang akan kita capai. Sekarang mari kita belajar apa yang dilakukan Yesus kepada kita sekalian. Yang pertama, saudara yang kasih Tuhan, ternyata Yesus itu mengetahui siapakah diri kita, mengetahui keberadaan hidup kita, mengetahui hati kita. Di sini dikatakan Yesus melihat mereka. Melihat siapa? Yesus melihat Simon, Yesus melihat Andreas, dan di dalam ayat yang berikutnya juga dikatakan bahwa Yesus melihat Yohanes, Yesus melihat Yakobus. Maka saudara-saudara, dengan kata lain, Yesus itu saudara-saudara Tuhan lebih suka saudara-saudara melihat manusia daripada melihat benda. Sebetulnya saudara-saudara Tuhan, Yesus bisa saja melihat perahu, Yesus bisa saja melihat jala, Yesus bisa melihat ikan, Yesus bisa melihat danau. Tetapi ayat ini ditulis Yesus melihat Simon, Yesus melihat Andreas. Saudara, padahal mereka ada di danau lagi menjala ikan, sementara Yesus ada di pantai.
tetapi mata Yesus tertuju kepada mereka. Mata Yesus tertuju kepada Simon dan juga kepada Andreas. Maka saudara kasih Tuhan, saya percaya bahwa Yesus lebih suka melihat Anda daripada melihat rumah Anda. Yesus lebih suka melihat Anda daripada warna rumah kita dan lain sebagainya. Maka ini menjadi sesuatu yang perlu kita pahami, bahwa Yesus fokus kepada kita. Dia melihat siapakah diri kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya hari ini juga Yesus melihat kita. Yesus melihat keluarga kita. Yesus melihat anak-anak kita. Yesus melihat orang tua kita. Yesus melihat apakah kita sedang sehat, apakah kita sedang sakit. Yesus melihat apakah kita sedang kekurangan. Yesus melihat apakah kita sedang mengalami pergumulan, apakah kita sedang mengalami persoalan dan lain sebagainya. Yang lebih menarik bagi saya, Yesus tidak hanya melihat, tetapi dia juga memperhatikan kita. Jadi bukan hanya melihat lapisan luar kita, tetapi dia bisa memperhatikan sampai ke dalam hidup kita. Ada satu traktat Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan yang saya sangat diberkati dengan judul Mengapa Aku. Ini dikisahkan saudara kasih Tuhan bahwa Allah itu Maha Tahu. Allah tahu persis keberadaan yang dialami oleh manusia. Siapapun mereka, Allah tahu persis persoalan-persoalan atau pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh setiap manusia. Demikian juga saya percaya dia tahu persis apa yang sedang kita alami. Tetapi yang lebih menarik lagi, ternyata Allah tidak hanya Maha Tahu mengetahui semua kondisi yang sedang kita alami, tetapi dia juga Allah yang Maha Mengerti. Saudara kasih dalam Tuhan, banyak orang yang tahu keberadaan kita, banyak orang yang tahu masalah kita, banyak orang yang tahu pergumulan kita, tetapi belum tentu mau mengerti, belum tentu mau memahami keberadaan kita. Tetapi tidak demikian dengan Yesus, tidak demikian dengan Allah. Allah tidak hanya tahu pergumulan kita, tetapi dia mau memahami, dia mau mengerti. Dan lebih menarik lagi saudara Tuhan, di dalam traktat ini dikisahkan, Allah tidak hanya Maha Tahu, Allah tidak hanya Maha Mengerti, tetapi Allah itu peduli. Wah, saudara Tuhan, banyak orang saudara Tuhan yang mungkin mengetahui masalah kita, yang mungkin mau mengerti, tetapi belum tentu mereka mau mempedulikan kita. Kita bersyukur Allah kita tidak hanya tahu tentang persoalan kita, tentang pergumulan kita, tetapi Allah juga mau mengerti. Allah bisa memahami kenapa kita mengalami kesulitan. Allah bisa memahami kenapa kita menghadapi masalah yang berat. Allah bisa mengerti semuanya itu. Dan ditambah lagi, Allah mau peduli kepada kita sekalian. Wah, luar biasa. Jadi saudara Tuhan, sekali lagi bagian yang pertama, Allah mengetahui siapa diri kita. Allah mengetahui keberadaan hidup kita. Maka jangan takut saudara Tuhan, dimanapun Anda berada, dan apapun juga yang menjadi persoalan Anda, kesulitan Anda, tantangan Anda, Allah tahu dan Allah mengerti dan Allah peduli. Bagian yang kedua saudara Tuhan, Allah sanggup mengubah hidup kita. Ini yang saya suka sekali saudara Tuhan, Allah tidak hanya tahu siapa diri kita, tetapi Allah mau mengubah hidup kita. Yesus saudara Tuhan tidak hanya tahu apa yang menjadi pergumulan kita, tetapi Yesus merencanakan supaya dia melakukan perubahan di dalam hidup kita. Ingat saudara Tuhan, Yesus atau Allah belum pernah berhenti di dalam mengubah manusia yang dicintai, yang dikasihinya. Yesus mengubah semua murid-muridnya menjadi orang-orang yang luar biasa. Kalau kita perhatikan saudara Tuhan, murid-murid adalah orang-orang yang biasa, tetapi diubah oleh Tuhan menjadi orang-orang yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang tidak dikenal bahkan di kalangan mereka sendiri, tetapi pada akhirnya menjadi orang yang sangat terkenal. Kita bisa mengetahui setelah mereka mengikuti Kristus, bahkan setelah Yesus naik ke surga, Petrus menjadi orang yang luar biasa, Yakobus menjadi orang luar biasa, Yohanes menjadi orang luar biasa, Andreas dan seterusnya dan seterusnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali saudara Tuhan, bahwa sesuatu benda itu bernilai bukan tergantung kepada bendanya saja, tetapi tergantung kepada siapa yang membuatnya,
Siapa yang menciptakannya? Saudara kekasih Tuhan, jangan lupa saya dan saudara sekalian diciptakan oleh Allah. Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, Allah yang maha kuasa. Saudara, kita ini adalah manusia-manusia yang luar biasa. Kenapa? Karena diciptakan oleh Allah yang luar biasa itu. Itulah sebabnya saudara kekasih Tuhan, kita harus menghargai diri kita dengan baik. Tetapi saudara kekasih Tuhan, ada pepatah mengatakan Allah telah selesai di atas kayu salib untuk menebus kita, ya, untuk mengampuni kita. Darahnya sudah tercurah dari bukit Kalvari untuk membersihkan dan membasuh semua dosa-dosa kita. Tetapi Allah belum selesai mengerjakan diri kita. Itulah yang sekarang ini Allah kerjakan. Allah memang telah selesai menciptakan kita, Allah telah selesai menebus kita, tetapi Allah belum selesai mengerjakan diri kita, mengerjakan karakter kita, mengerjakan sifat-sifat kita. Masihkah saudara kekasih Tuhan, Anda mengakui bahwa kita masih suka cemburu, kita masih suka iri hati, kita masih suka mengeluh, kita masih punya pikiran-pikiran yang negatif, bahkan merencanakan hal yang tidak baik? Saudara kekasih Tuhan, itu berarti Allah belum selesai mengerjakan Anda. Maka sekarang mari kita menyerahkan hidup kita supaya Allah mengerjakan diri kita. Sehingga pada akhirnya saudara kekasih Tuhan, kita terus-menerus berubah dan berubah dan berubah menjadi sempurna. Seperti tadi sudah katakan saudara kekasih Tuhan, marilah kita menjadi sempurna. Kenapa? Karena Allah yang memanggil kita adalah sempurna. Itulah sebabnya saudara kekasih Yesus berkata pada akhirnya, mari ikutlah aku. Karena cara terbaik untuk bisa mengerjakan diri kita, Yesus harus terus-menerus dekat dengan kita. Kita harus terus-menerus mendekat kepada Dia supaya mudah bagi Kristus untuk memperbaiki hidup kita, untuk mengubah karakter kita, untuk mengubah sifat-sifat kita dan lain sebagainya. Saudara, mari kita cek diri kita. Apa saja yang perlu diubah oleh Allah dalam hidup kita? Jangan-jangan saudara kekasih Tuhan, kita masih pemalas, maka Tuhan bisa mengubah kita menjadi orang-orang yang rajin. Atau jangan-jangan kita orang yang selalu mengeluh, tidak pernah mau bersyukur. Atau jangan-jangan saudara kekasih kita adalah orang-orang yang mudah tersinggung, ya. Sedikit dapat teguran kita sudah tersinggung, sedikit dapat kritikan sudah tersinggung. Saudara kekasih Tuhan, bahkan kita mungkin merencanakan hal yang tidak baik, merencanakan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan berkata, pikirkanlah yang baik, pikirkanlah yang indah, pikirkanlah yang mulia, pikirkanlah yang menyenangkan hati Allah. Jadi saudara kekasih Tuhan, kalau kita mau jujur, sebenarnya kita masih jauh dari target yang Tuhan kehendaki. Kita masih jauh dari target perubahan yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya saudara kekasih Tuhan, mari saudara kekasih Tuhan, kita mengikut Dia. Mari kita dekat dengan Dia, supaya pada akhirnya saudara kekasih Tuhan, bahwa Yesus memberikan perubahan-perubahan dalam hidup kita. Nah, saudara kekasih Tuhan, dengan kata lain, kalau Tuhan ingin supaya kita dekat dengan Dia, berarti Dia ingin mencurahkan semua perhatiannya kepada kita. Dia ingin agar kita terus-menerus menjadi bahan perhatian daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan lebih daripada itu saudara kekasih Tuhan, Dia tidak hanya berkata kepada murid-muridnya, marilah ikut aku, tetapi Dia juga berkata, kamu akan kujadikan penjala manusia. Wah, saudara kekasih Tuhan. Jadi saudara kekasih Tuhan, ada satu perubahan yang luar biasa. Karena saudara kekasih Tuhan, tidak mungkin selama-lamanya saudara kekasih Tuhan penjala ikan atas dasar kekuatannya sendiri, atas dasar kemampuannya sendiri, dia bisa mengubah untuk menjadi penjala manusia. Tidak mungkin. Ini hanya anugerah Allah saja. Ini hanya pekerjaan Allah saja yang mengerjakan Petrus, yang mengerjakan Yakobus, Yohanes, Andreas untuk menjadi penjala-penjala manusia. Saudara kekasih Tuhan, perubahan yang luar biasa. Dari penjala ikan diubah menjadi penjala manusia. Saudara, saya paling suka dengan satu kisah, yaitu Michelangelo. Sekali waktu saudara kekasih Tuhan, Michelangelo pergi jalan-jalan dan dilihat ada satu bukit di sana yang dipenuhi dengan semak belukar dan kayu yang beronak duri dan sebagainya. Kemudian saudara kekasih Tuhan, dia naik ke tempat itu, kemudian dia mulai membersihkan semak-semak itu, mulai membersihkan duri-duri yang ada di bukit itu.
Sementara itu saudara kasih Tuhan, temannya berkata, "Hei Michelangelo, apa yang kamu lakukan di sana? Kamu ngapain? Ada semak belukar, memangnya kamu kurang pekerjaan ya?" Kemudian saudara kasih Tuhan, dia berkata, "Aku akan mengubah semak duri ini, bukit ini akan menjadi patung pahlawan." Kemudian mereka berkata, "Wah, aneh sekali, mana mungkin itu ada patung di situ?" Dan saudara kasih Tuhan, singkat cerita, dia terus bekerja. Dia mengukir, dia membongkar ini, membongkar itu. Dan setelah beberapa saat kemudian, saudara kasih Tuhan, muncullah patung pahlawan yang luar biasa. Saudara kasih Tuhan, Michelangelo bisa melihat seonggok bukit, saudara kasih Tuhan, yang dipenuhi dengan semak belukar, tetapi dia bisa melihat bahwa di dalam sana ada patung pahlawan yang dia bisa keluarkan. Saudara kasih Tuhan, Allah mungkin saudara kasih Tuhan melihat kita seperti itu. Dia sanggup saudara kasih Tuhan mengubah diri kita menjadi pahlawan-pahlawannya. Dia sanggup mengubah kita menjadi hamba-hamba yang luar biasa. Mungkin orang lain melihat kita seperti semak belukar yang tidak ada artinya, yang tidak ada nilainya. Tetapi Allah melihat kita bahwa ada pahlawan di sana. Ada pahlawan di sana yang Tuhan bisa keluarkan. Itulah sebabnya saudara kasih Tuhan, mari kita mempersilahkan Allah untuk mengambil semua duri, memotong semua semak-semak yang menghalangi pertumbuhan dan perubahan hidup kita. Supaya pada akhirnya saudara kasih Tuhan, kita semuanya menjadi pahlawan-pahlawannya. Supaya kita semua menjadi pelayan-pelayan yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Selama ini saudara kasih Tuhan, kita tidak bisa menjadi berkat. Kenapa? Karena kita masih dipenuhi dengan onak duri. Kita dipenuhi oleh semak belukar, yaitu karakter-karakter yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sifat-sifat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita masih suka memfitnah. Kita masih suka mengerumpi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita masih suka menjelekkan orang lain. Kita masih suka, saudara kasih, malas. Kita masih suka tersinggung, kita masih suka melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu sampah, itu semua adalah semak belukar, itu semua adalah duri. Maka biarkanlah Allah mengubah semuanya itu, biarkanlah Allah membersihkan semuanya itu. Sudah pada akhirnya kita tahu bahwa Petrus dan teman-temannya menjadi orang yang luar biasa. Mereka orang-orang biasa, tetapi diubah oleh Tuhan menjadi orang-orang yang luar biasa. Saya senang sekali, saudara kasih Tuhan, waktu melihat background atau latar belakang murid-murid. Mereka adalah orang-orang biasa yang dipilih oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, dirubah oleh Tuhan menjadi orang-orang yang luar biasa. Dengan demikian, saudara kasih Tuhan, bahwa mereka tidak perlu memiliki persyaratan tertentu untuk diubah oleh Tuhan. Kenapa? Kalau ada persyaratannya, pasti mereka tidak memenuhi persyaratan. Saudara kasih Tuhan, Allah tidak melihat, saudara kasih Tuhan, kepandian kita sehingga Dia memilih kita, ketampanan, kecantikan kita sehingga Dia memilih kita, kekayaan kita sehingga Dia memilih kita. Tidak. Dia memilih kita apa adanya. Dia memilih kita siapa diri kita ini dengan kondisi apapun juga. Dan pada akhirnya saudara kasih Tuhan, murid-murid menjadi orang-orang yang luar biasa. Bapak Ibu, mari kita berdoa supaya Tuhan terus-menerus bekerja di dalam hidup kita. Supaya Tuhan membersihkan sampah, membersihkan semak belukar, membersihkan semak duri, yaitu sifat-sifat dan karakter-karakter kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Supaya pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Itu bagian yang kedua. Sekarang bagian yang ketiga, saudara Islam Tuhan, yaitu langkah untuk berubah. Apa yang harus kita lakukan? Tadi kita sudah berbicara apa yang Tuhan kerjakan di hidup kita, yaitu Dia melihat kita, Dia tahu persis keberadaan kita, Dia memperhatikan kita, dan Dia melakukan perubahan di dalam kehidupan kita. Dia bekerja keras untuk mengerjakan karakter kita. Sekarang apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama, saudara Islam Tuhan, kita harus
menanggapi dan meresponi ajakannya, yaitu untuk mengikut Yesus. Kiranya kita memiliki satu komitmen untuk mengikut Yesus selama-lamanya. Mengikut Yesus bukan 1 hari, 2 hari, bukan 1 tahun, 2 tahun. Demikian juga menjadi jemaat, saudara Tuhan, bukannya 1 tahun, 2 tahun, terus-terusnya. Menjadi orang Kristen harus seterusnya, selama-lamanya. Saudara kasih Tuhan, itu yang pertama, kita harus mengikut Dia. Kita harus mengikut Dia. Jadi dengan kata lain, saudara kasih Tuhan, ini adalah tindakan yang nyata. Ya, kita beriman bahwa pada akhirnya kita menjadi sempurna, betul itu iman kita. Tetapi kita perlu juga bertindak, tindakan nyata, yaitu mengikut Dia. Bukankah kita masih ingat Bapak Ibu bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah mati? Kita punya iman bahwa Tuhan membentuk kita, betul. Kita punya iman bahwa Tuhan mengubah kita menjadi sempurna, betul. Tetapi memerlukan tindakan. Tindakan apa? Melangkah untuk mengikut Dia. Ya, melangkah untuk menyertai Yesus kemana saja Dia pergi. Ditambah lagi saudara Tuhan, bukan saja mengikut Dia, tetapi mereka meninggalkan segala sesuatu. Wah, saudara Tuhan, murid-murid meninggalkan jalannya, meninggalkan perahunya, bahkan meninggalkan ikan yang baru ditangkapnya. Kalau kita membandingkan kitab Lukas pasal yang ke-5, maka di sini kita disampaikan bahwa mereka menjala ikan dan mendapatkan hasil 2 perahu penuh dengan ikan. Dan itu yang mereka tinggalkan. Saudara Tuhan, salah satu cara terbaik untuk mengikuti Yesus adalah meninggalkan segala-galanya. Meninggalkan manusia lama kita. Meninggalkan kemalasan kita, meninggalkan pemikiran-pemikiran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, meninggalkan ego kita, meninggalkan kejahatan kita, meninggalkan kebohongan kita, meninggalkan rasa iri hati kita, meninggalkan rasa suka terus komplain, mengeluh dan lain sebagainya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tindakan nyata kita adalah mengikut Kristus dan meninggalkan semua di belakang kita. Saudara, semakin kita mendekat dengan Kristus, maka semakin sempit ruangan di luar Kristus. Maka pada saat kita ada di dalam Kristus, kita harus sadar semakin banyak yang harus kita tinggalkan. Kita tidak bisa mengikut Yesus dan pada saat yang bersamaan kita terus-menerus membawa manusia lama kita bersama-sama dalam kita mengikut Kristus. Tidak bisa. Saudara, perintah mengikut Yesus itu dilakukan sejak pertama kali mereka bertemu dengan Yesus. Terus-menerus sampai pada akhirnya sebelum Yesus naik ke surga, Dia juga memberikan perintah yang sama, yaitu ikutlah aku. Jadi dengan kata lain, saudara Tuhan, mengikut Yesus itu harus keputusan kita sejak awal sampai kepada akhirnya nanti. Atau dengan kata lain, saudara Tuhan, mengikut Yesus itu harus kita lakukan sejak pertama kali kita kenal Dia sampai seterusnya, sampai selama-lamanya. Maka pada akhirnya saudara Tuhan, kita bisa melihat Petrus, Yakub dan Yohanes mengikut Dia selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah perubahan yang dilakukan oleh Yesus kepada murid-murid terjadi? Ya, betul terjadi. Kita bisa melihat saudara Tuhan, pada akhirnya Petrus yang dulunya hina, sekarang mulia. Petrus dan teman-teman yang dulu adalah manusia biasa saja, sekarang menjadi manusia-manusia yang luar biasa. Petrus yang dulunya hanya penjala ikan, sekarang bisa menjadi penjala manusia. Masih ingat? Dia berkhotbah dan melalui khotbahnya itu ada 3.000 orang bertobat dan minta dibaptiskan. Jadi saudara Tuhan, lihatlah apa yang terjadi pada Petrus pada saat bertemu Yesus yang pertama kali, dan lihatlah apa yang terjadi setelah itu. Luar biasa bukan? Mari saudara Tuhan, kita melihat apa yang terjadi pada diri kita. Apa yang sedang kita alami di dalam diri kita pada saat pertama kali kita berjumpa dengan Tuhan.
Dan mari kita perhatikan apa yang terjadi setelah itu. Kalau kita tetap sama, pasti ada sesuatu yang salah di dalam kehidupan kita. Pasti ada sesuatu yang kita belum kerjakan. Itulah sebabnya, mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita mempersilahkan Yesus untuk mengerjakan diri kita. Dan kita mengikut Dia kemana saja. Dan pada akhirnya kita meninggalkan segala sesuatu. Jangan lupa, ada pujian yang sangat menguatkan kita. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku takkan gentar dan ku takkan gentar. Saudara yang Tuhan, banyak tantangan mengikut Yesus. Ya. Banyak persoalan mengikut Yesus. Ya. Tetapi saudara yang Tuhan, sesusah-susahnya Anda mengikut Yesus, percayalah, Anda lebih susah jikalau Anda tidak mengikut Yesus. Mungkin kita mengalami kesulitan-kesulitan pada saat mengikut Yesus. Ya, betul. Tetapi saya mau katakan, saudara yang Tuhan, sesusah-susahnya dan sesulit-sulitnya mengikut Yesus, itu lebih mudah dibandingkan Anda tidak mengikut Yesus. Ada jaminan keselamatan. Ada jaminan di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita pada hari ini. Dan selamat mengalami perubahan. Perubahan dari hal yang biasa menjadi luar biasa. Terutama perubahan-perubahan karakter-karakter kita. Saudara, Richard Pratt pernah berkata, saudara yang Tuhan, Yesus telah selesai di atas kayu salib. Di dalam menebus kita, mengampuni kita. Tetapi Dia belum selesai mengerjakan hidup Anda. Mari kita menyerahkan hidup kita supaya Tuhan mengerjakan hidup kita ini, mengerjakan karakter kita ini untuk kemuliaan namanya. Selamat berubah. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah boleh bersama-sama beribadah pada hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Kau memberkati firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya kami semuanya memiliki kerinduan untuk mengalami perubahan-perubahan dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang kurang sempurna menjadi sempurna. Dan itu hanya bisa dikerjakan oleh Allah dan melalui penyerahan diri kami untuk mengikut Tuhan. Tuhan tolong agar kami juga berani meninggalkan manusia lama kami untuk memiliki hidup yang baru, untuk memiliki sesuatu yang baru yang Tuhan telah janjikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur karena kami tahu bahwa Petrus pada akhirnya berubah. Andreas berubah. Yakobus berubah. Yohanes berubah. Maka dengan demikian kami percaya bahwa kami pun juga akan mengalami perubahan. Tuhan tolong agar kami semuanya memiliki kerinduan untuk mengalami perubahan dan perubahan dan perubahan. Dan Tuhanlah yang sanggup melakukannya. Terima kasih Bapa di surga, inilah Tuhan doa kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Kalau ada yang masih sakit pada hari ini, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, kiranya Kau memberikan kesembuhan. Kami berdoa juga untuk saudara kami, Ibu Baby yang sedang berduka cita. Kami berdoa kiranya Kau memberikan penghiburan kepadanya dan juga keluarga yang lain. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi kami berdoa kiranya Kau juga memberkati kami satu persatu. Sekalipun kami sedang di tengah-tengah pandemi, Tuhan jaga kami, Tuhan lindungi kami. Dan kiranya kami tidak takut dan kami tidak khawatir. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi kami berdoa untuk saudara kami yang sedang menghadapi kesulitan, yang sedang menghadapi sakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, kiranya Kau memberikan kesembuhan kepada mereka. Terima kasih Bapa, inilah Tuhan doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, usai sudah ibadah kita, mari kita berdiri. Kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah yang sudah kami lakukan bersama-sama. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Sebentar ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami ingin mendapatkan berkat yang datang dari Tuhan sendiri. Kiranya damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, kasih yang sejati dari anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, serta kekuatan yang datang dari Allah Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu dan saudara sekalian, mulai hari ini, esok lusa dan seterusnya,
bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu.